Assalamualaikum. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Bagaimana jawabannya kalau misalnya ditanya apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, coba siapa di sini yang mau memimpin doa? Ya, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu panggil saja ya. Sohail, coba ke depan pimpin doa. Oke, boleh berdiri aja di situ, nggak apa-apa. Sini. Pimpin doa dulu. Ya. Yuk, berdoa, mau pulang, mau belajar dimulai. Berdoa mau belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sohail ya sudah pimpin doa. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Mana semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Kurang keras. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Ibu akan cek dulu kehadirannya ya. Sebelumnya, Ibu akan cek. Abdan Syakur Nurusofar ada? Oke. Alesya Novalin hadir? Ataya Azaria hadir? Bilkis Fairuz hadir? Gea Sukma? Yang hadir, ucapkan hadir ya, biar kedengaran sama ibunya ya. Kamila Farah Aziza? Kirana Citra? Meisha Nur Adifa? Muhammad Suhail? Muhammad Azka? Nabilah Nuria? Putri Ananda? Resti Fitriani? Rehan Alfi? Oke, berarti semuanya hadir ya hari ini ya. Sip. Coba kalian lihat pakaian kalian dan lihat bangku kalian, semuanya di sekitar kalian sudah rapih atau belum? Lihat.
Lihat pakaiannya, mejanya, kolong kursinya, kolong mejanya apakah sudah rapi, sudah bersih atau belum? Cek. Sudah? Sudah rapi semuanya? Oke. Kalau misalnya sudah rapi semua, tidak ada sampah, kelasnya bersih, kegiatan belajarnya akan nyaman atau tidak? Nyaman. Kalau misalnya di kelas banyak sampah, nyaman tidak? Apa saja yang akan terjadi kalau misalnya di kelas banyak sampah? Kira-kira akan tercium apa? Bau yang tidak sedap. Belajarnya akan konsentrasi tidak? Tidak. Ya, makanya sebelum belajar, ya kalian pastikan dulu apakah pakaian kalian sudah rapi, apakah kelasnya sudah bersih, ya, biar kelas kita enak, nyaman, belajar juga nyaman. Ya, belajar juga akan konsentrasi. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri? Semuanya berdiri? Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap ya, nyanyi semuanya ya. Yuk. Semuanya nyanyi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya duduk lagi. Yuk, untuk menambah semangat kita, untuk meningkatkan konsentrasi kalian sebelum belajar, kita ice breaking dulu ya. Masih ingat tepuk perubahan wujud zat? Masih? Oke, kita coba ya. Tepuk perubahan wujud zat, membeku, mencair, menyumbun, ya, menyublim, mengkristal, menjadi. Sekali lagi masih belum kompak. Tepuk perubahan wujud zat, membeku, cair menjadi padat, mencair, padat menjadi cair, menguap, cair menjadi gas, mengumbun, gas menjadi cair, mencair, padat menjadi gas, mengkristal. Oke, dah. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Perubahan wujud zat. Coba ya. Perubahan
perubahan wujud zat itu apa saja? Membeku, mencair, mengembang, mengembun, mengoblin, dan mengkristal. Agar kalian tambah ingat, kita akan lihat dulu video berikut ini. Ya, apa saja yang disebut membeku, mengkristal, menyublin, mencair. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perhatikan ya. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu, berapa Elo? Kalau punya aku, cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya. Enak sekali. Iya, segar ya. Perhatikan videonya, nanti akan Ibu tanya ya. Iya, punyaku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap lalu berubah menjadi awan. Contohnya yang lain ya? Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu, ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya, kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya, saturnya salju. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat rumput basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus, kok es di gelas tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, Elo, esnya sudah mencair semua, menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya, kadang rasa manis minuman semakin berkurang, karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, Elo, berarti jus buahmu sudah tidak manis. Oke, coba. Tadi sudah lihat kan tayangannya ya? Kenapa air yang dimasukkan ke dalam kulkas bisa berubah menjadi es? Ya, betul. Karena suhunya dingin. Terus ada apa lagi? Coba yang lainnya apa? Kenapa air bisa berubah menjadi es? Kenapa? Tadi katanya suhunya dingin ya? Oke. Kira-kira itu perubahan wujud zat apa? Dari air menjadi es. Perubahan wujud menjadi apa? Membeku. Bagus. Terus kenapa tadi air yang terus-menerus terkena panas itu akan menjadi apa?
air yang terus-menerus terkena panas. Tadi nih air laut ya. Air laut terkena matahari secara terus-menerus, airnya akan menjadi apa? Menguap. Ya. Terus kalau misalnya tadi air es yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan menjadi apa? Mencair. Pinter. Ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau memberitahukan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan eksperimen, murid mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan apa saja jenis-jenis perubahan wujud zat dengan benar. Ya. Kemudian, murid mampu menganalisis hubungan antara suhu dengan perubahan wujud zat berdasarkan hasil eksperimen, berdasarkan hasil pengamatan kalian melalui eksperimen. Ya, oke. Lalu gini, langkah-langkah kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, ya, kalian akan Ibu bentuk kelompok ya. Ini sudah terbentuk ya kelompoknya ya. Ada 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang setiap kelompoknya. Ya, kemudian Ibu akan meminta kalian melakukan sebuah percobaan. Ada 3 percobaan yang akan kalian lakukan. Ya, yang pertama percobaannya yaitu es batu jika disimpan di suhu luar ya, di udara terbuka akan seperti apa ya. Kemudian percobaan yang kedua, mentega di atas sendok jika dipanaskan di atas lilin akan berubah menjadi apa ya. Percobaan ketiga, es batu yang kalian masukkan ke dalam air dalam gelas itu akan berubah menjadi apa? Ya, itu percobaannya. Ya, nanti Ibu akan berikan kalian LKPD-nya. LKPD itu untuk apa? Nah, nanti kalian amati. Ya, amati, terus kalian analisis, identifikasi apa saja hasil pengamatan kalian catat di kertas LKPD yang akan Ibu berikan pada kalian. Ya. Nah, setelah kalian mencatat nih hasil pengamatan kalian di LKPD, kemudian kesimpulannya kalian buat kesimpulan, lalu kalian presentasikan di depan. Ya, presentasikan hasil pengamatan kalian di depan kelas. Oke? Nah, kemudian setelah itu kita akan bahas sama-sama hasil pengamatan setiap kelompoknya, apakah sama atau tidak. Ya, kita akan buat kesimpulan. Kemudian nanti Ibu juga akan memberikan jurnal refleksi mini yang harus kalian isi. Gitu ya. Nanti di akhir kegiatan Ibu juga akan memberikan 10 soal pilihan ganda yang harus kalian isi. Tuh. Nah, terus di kegiatan terakhir ya, kita akan sama-sama merefleksikan kegiatan kita selama hari ini. Ya, kita akan refleksikan ya. Oke, untuk oh ya, asesmennya Ibu lupa. Asesmen yang akan kita lakukan pada hari ini ada 2 ya. Ada asesmen formatif dan asesmen sumatif ya. Untuk asesmen formatif ini Ibu akan menilai kalian selama kalian melakukan eksperimen. Ya, jadi penilaiannya itu dilakukan selama kalian melakukan eksperimen. Ya, ada penilaian sikap. Bagaimana nih sikap kalian selama diskusi dengan teman-teman? Ya. Terus ada penilaian pengetahuan. Ya, nanti Ibu akan berkeliling. Ibu akan menilai cara kerjasama kalian secara individu dan juga secara kelompok ya. Terus ada penilaian keterampilan. Itu yang termasuk ke dalam asesmen formatifnya. Lalu yang kedua asesmen sumatif. Yang tadi sudah Ibu sebutkan ya, Ibu akan memberikan kalian 10 soal pilihan ganda. Oke, paham sampai situ?
Oke, kita mulai ya. Kayaknya lagi ngantuk nih semuanya. Kita tepuk semangat dulu biar gak ngantuk. Tepuk semangat. Semangat. Masih ada yang ngantuk, sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Sebelum melakukan eksperimen, Ibu akan bahas dulu apa saja itu membeku, mencair, ini ya, perubahan wujud benda. Sebelumnya sudah kita bahas ya, apa saja yang termasuk perubahan wujud benda. Oke, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud. Dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Ya, jadi perubahan wujud zat itu pasti akan berubah, bentuk, warna, bau semuanya akan berubah. Ya, apa saja sih perubahan wujud benda? Oke, terus dipengaruhi oleh apa saja? Oke, pada kondisi tertentu suatu zat, benda padat, cair, gas akan mengalami perubahan wujud. Karena zat benda tersebut dalam kondisi tertentu dipengaruhi oleh panas. Ya, kayak tadi nih, es batu kalau dipanaskan akan mencair. Ya, lilin dipanaskan akan mencair. Itu karena ada pengaruh dari suhu atau kalor. Kelembaban dan sebagainya. Kalau kelembaban nih, contohnya kayak misalnya kapur barus atau yang biasa kita kenal itu biasanya namanya apa sih yang suka disimpan di lemari itu? Kamper. Ya, kamper kan lama-lama akan menguap. Ya, oke, itu karena kelembaban. Nih, benda padat itu apa saja karakteristiknya? Dapat dipindahkan, dipegang tanpa mengubah bentuk asli, dapat diubah dengan perlakuan, diberi tekanan, digunting, dilipat, disobek, dan sebagainya. Volumenya tetap. Ya, kalau benda padat digeser atau berubah apapun, bentuknya akan tetap, tidak akan berubah. Ya, contohnya pensil, buku, tas, meja, dan lain-lain. Oke. Sifat cair, contohnya apa karakteristiknya? Bentuknya dapat berubah sesuai wadahnya. Kalau dipindahkan ke gelas akan berubah jadi gelas. Dipindahkan ke piring akan berubah jadi piring. Dipindahkan ke teko akan berubah jadi teko. Mengalir dari tempat lebih tinggi ke tempat lebih rendah. Merambat melalui serat. Volumenya tetap menempati ruang, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya. Oke, benda gas dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Udara kerasa nggak ada angin, tapi bisa dipegang nggak angin? Enggak. Nah itu karakteristik dari gas. Gas itu kerasa sama kita ya angin, tapi tidak bisa dipegang. Ya, tuh. Terus jika dipindahkan bentuknya akan menyerupai wadahnya, sama seperti benda cair tadi. Volume dan bentuknya akan berubah-ubah, menekan ke segala arah. Uap air, uap minyak, uap bensin, dan lain-lain. Oke, di sini ada macam-macam perubahan wujud benda ya. Mencair, sudah tahu ya. Dari benda padat menjadi cair. Membeku, dari benda cair menjadi padat. Oke, pintar. Menguap, dari benda cair menjadi gas. Pintar. Mengembun, dari gas menjadi cair. Oke, good. Menyublin, padat menjadi gas. Contohnya tadi kamper ya, atau kapur barus. Mengkristal, dari gas menjadi padat. Contohnya salju. Kalau di Indonesia ada salju nggak? Nggak ada. Kalau mau ke salju, berarti harus ke luar negeri ya. Oke, tuh. Nah, sudah paham ya tadi ya apa itu mencair, apa itu membeku, mengkristal, menyublin, mengembun, terus satu lagi apa? Menguap. Ya. Nah, saatnya kita coba bereksperimen. Nah, buktikan bagaimana nih masalah yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana cara kalian membuktikan bahwa benda-benda itu bisa berubah wujud. Kita akan buktikan ya, bagaimana caranya benda-benda itu betul atau tidak bahwa benda itu bisa berubah wujud. Ya,
Nah, cara mengatasinya itu, cara solusinya itu kita coba lakukan percobaan. Kita coba eksperimen ya. Keluarkan semua bahan-bahan yang sudah kalian bawa. Keluarkan bahan-bahan yang sudah kalian bawa dari rumah. Yuk. Kita akan coba bereksperimen. Betul gak sih bahwa benda-benda itu bisa berubah wujud? Kita buktikan sekarang ya. Yuk. Kita coba dulu dari es batu. Apakah betul akan mencair? Ya, kita coba. Mana? Tutupnya aja. Ya, oke. Ini nak, ini nak. Sip. Ya, kita coba ya. Betul tidak sih kalau es batu disimpan di tempat terbuka itu akan mencair? Coba kalian lihat, perhatikan selama beberapa menit lah, 1 menit aja. Coba perhatikan, betul tidak? Kalau es batu didiamkan di tempat terbuka akan mencair. Coba amati. Oh iya, Ibu hampir lupa. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya ya. Nanti LKPD-nya harus kalian isi sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Oke. Ini nanti kalian isi ya sesuai dengan hasil pengamatannya ya. Nanti yang diisi yang lilin aja ya. Oke, sudah ada yang mencair es batunya? Sudah ada yang mencair belum? Coba lihat, ada tidak tetesan air walaupun sedikit gitu? Sudah ada belum? Ada? Oke, berarti betul tidak kalau es batu jika didiamkan di tempat terbuka akan mencair, betul? Sudah terbukti? Oke, itu percobaan ke-1 ya. Oke, sekarang kita coba percobaan yang kedua. Nyalakan lilinnya. Oke, sebentar ya. Gue bantu. Hati-hati ya. Ini bahaya. Ini ya, awasin dulu nak. Buangin dulu itunya. Es batunya kita buang dulu. Coba esnya buang dulu ke sini. Oke, buang. Sip. Awas ya. Oke, nanti coba itunya. Apa tuh namanya? Menteganya. Nah, ini coba, ini juga sama ya. Nih, lilin juga ketika dipanaskan dia akan meleleh. Ya, tuh kan? Oke, coba. Oke, sebentar. Kurang. Hati-hati ya. Aduh, atau nggak bisa ya. Cobain lagi ya. Nanti coba panaskan ininya. Oke, masukin dulu ininya. Bentar ya. Ini basah. Oke. Ini nyalain dulu. Oh, kayaknya kepanjangan ini teh. Pelan-pelan ya. Awas meleleh. Masukkan ke sini. Oke, sampai nih coba. Lilinnya meleleh enggak? Meleleh kan? Karena lilin juga itu termasuk apa yang namanya? Lilin dipanaskan meleleh jadi apa? Berarti prosesnya apa? Proses perubahan wujudnya apa? Iya, mencair. Oke, sekarang coba. Ini kan. Hati-hati ya. Awas. Aduh. Ini sepertinya akan pelan-pelan ya. Oke, coba menteganya kalian masukkan ke sendok, terus panaskan di atas lilinnya. Oke. Wah, ini sudah mencair. Yuk. Siap, mana? Oke. Pelan-pelan ya, hati-hati ya. Sip. Coba. Ini lilinnya mencair nggak? Coba tunggu dulu. Ke sebelah sini, nak. Oke. Mencair ya. Oke, ini juga sama prosesnya perubahan wujudnya jadi apa? Dari apa menjadi apa? Dari padat menjadi cair. Berarti perubahan wujudnya apa? Mencair. Pintar.
Oke, kita coba. Oh, ini udah kering. Kalau udah kering dia gak akan nempel. Nanti kalian coba menteganya masukkan ke sendok. Terus kemudian panaskan ya. Oke, hati-hati. Awas. Pelan-pelan ya, jangan disenggol-senggol nanti jatuh. Oke. Nah, sudah coba panaskan lagi sampai mencair. Lalu kalian tulis di LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan. Apa saja bahan-bahannya, prosesnya, dari benda apa menjadi benda apa. Tuliskan di LKPD kalian hasil pengamatannya ya. Betul? Udah betul seperti itu. Coba. Ini agak ketengahin dikit lagi. Agak ketengahin nanti. Coba. Pakai tangan aja. Oke, bisa. Sip. Sampai mencair. Coba mencair enggak? Cair ya? Langsung ya? Udah, sudah cukup mencair. Oke, tuh tiup aja. Sip. Coba kalian tulis di LKPD-nya, catat apa saja tadi hasil pengamatan kalian. Sudah? Oke. Sip, sudah mencair? Masukin aja ke plastik sayang. Iya, pintar. Masukin aja ke plastik ini atau boleh ke sana. Ke sini juga boleh. Masukin. Oh. Boleh? Sudah? Sudah? Oke, tiup. Boleh dimasukkan ke plastiknya? Gitu. Oke, catat ya hasil pengamatan kalian. Kalian catat apa saja prosesnya, bahan-bahannya, apa saja yang terjadi. Dibuka lembarannya yang kedua ya. LKPD-nya buka lembaran kedua. Itu ada di situ. Kalian catat hasilnya. Oke, sambil teman yang mencatat, teman yang lain coba. Di sini sudah ada air ya, di gelas sudah ada air. Kita masukkan es batu. Kita masukkan es batu. Kira-kira es batunya bakal mencair atau tidak? Ya. Bukan. Tutup dengan sebentar ya. Ibu masukkan lagi. Tutup, apakah nanti akan keluar butiran-butiran air atau tidak? Ya. Coba masukkan. Kita tes apa yang terjadi pada gelasnya setelah air esnya kita masukkan. Tutup. Coba nanti kalian lihat apa yang terjadi pada gelas tersebut. Apa saja boleh bebas. Nama aja langsung apa-apa. Ya, di bawahnya. Tutup ya habis ini ya. Kalian lihat apa yang terjadi pada si gelasnya ya. Sudah mulai terjadi sesuatu? Udah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya, mengembun ya. Oke, sudah ada mengembunnya? Oke, coba kalian tulis di LKPD-nya, catat. Sudah mulai. Coba lihat, ada apa di sana? Kelihatan? Sudah mulai. Lihat gelasnya bagaimana? Ada perubahan nggak antara yang atas sama yang bawah? Ada kan? Nah, ini namanya apa? Oke, bagus. Coba yang sebelah sini. Ada perbedaan tidak antara kelas yang atas sama yang bawah? Ada perubahannya? Kalau yang bawah ini kelihatannya seperti apa? Kalau dari tadi apa? Kalau misalnya dari es menjadi gas itu namanya apa? Mengembun. Bagus, pintar. Oke, sekarang kalian catat, dibuka LKPD halaman berikutnya. Kalian catat hasil pengamatan kalian tadi, ya. Oke. Bebas ya, nama kelompoknya bebas. Mau nama-nama bunga, mau nama-nama hewan, boleh bebas. Bebas ya, nama kelompoknya mau nama kelompoknya apa? Bebas, boleh. Boleh nama bunga atau misalnya mau nama hewan, mau nama tempat, bebas ya.
Ayo, tadi ketika kalian mencairkan mentega itu bahannya apa saja? Alat-alatnya apa saja? Ya. Oke, coba tadi masih ingat tidak ketika kalian mencairkan mentega, alat dan bahannya apa saja? Ketika mencairkan mentega. Sok, tulis. Apa saja ketika kalian mencairkan mentega, alat-alat dan bahannya apa saja? Ayo berdiskusi. Sudah ditulis namanya belum? Ayo. Ya. Kenapa? Nama kelompoknya di sini ya Bapak. Iya. Ini kalau misalnya kurang satu sini aja tambahin. Kalau kalian tulis ya, tadi itu ketika kalian mencairkan mentega itu apa saja sih bahan-bahannya, alat-alatnya. Tulis di sini. Ini kan alat dan bahan yang dibutuhkan apa ketika kalian tadi mau mencairkan mentega. Tadi apa saja bahannya sama alatnya? Yo, sok. Coba, apa? Tulis. Ya, apa lagi? Terus apa lagi? Terus lilinnya dinyalain pakai apa? Ya. Jangan lupa ya, lilin tadi bisa menyala pakai apa? Ya. Kalau misalnya cuma ada 3 nggak apa-apa, 3 juga. Yuk. Sudah? Coba sekarang nih, langkah-langkahnya tadi apa saja tadi? Langkah-langkahnya apa saja? Tadi apa dulu yang dipersiapkan? Terus tadi harus bagaimana? Ayo, masih ingat nggak tadi langkah-langkahnya apa saja? Ayo. Sudah? Setiap kelompok, ya, setiap anggota kelompok harus ikut berdiskusi, harus ikut memberikan ide dan sarannya, ya. Sudah, langkah-langkahnya apa saja tadi ketika mau mencairkan mentega? Pertama apa dulu, terus kemudian bagaimana? Oke, coba jelaskan. Oke, yang ditulis yang mentega ya. Sudah? Kalau sudah, nanti ke sini ya. Kalau misalnya langkah-langkahnya sudah dikerjakan, lihat di sini tabel pengamatannya. Ya, bahan percobaannya tadi apa saja. Terus wujud bendanya tadinya asalnya bagaimana. Terus pengaruh energi apa bisa berubahnya. Terus wujud benda yang terpengaruhnya menjadi apa. Paham? Sini nih, bahannya apa saja tadi kan. Terus asalnya nih, si benda tersebut apa, benda apa asalnya. Terus dipengaruhi oleh energi apa. Terus nanti perubahan wujudnya menjadi apa? Namanya apa? Ya. Oke. Coba Ibu jelaskan dulu sini. Nanti untuk yang setelah selesai mengisi langkah-langkah, di sini ada nih ya, ada tabel hasil pengamatan. Di sini kalian isi bahan percobaannya apa saja tadi. Terus yang lilin.
Wujud bendanya nih, wujud bendanya tadi apa? Ya, wujud bendanya itu tadi benda apa? Terus apa sih energi yang mempengaruhinya? Energi apa tadi yang pengaruhnya? Oke. Terus wujud bendanya berubah menjadi apa? Ya. Terus di sini apa nama perubahan wujudnya? Paham? Oke, good. Yuk, coba sini Ibu jelaskan dulu. Oke, coba pinjam. Siap ya. Nah, di sini setelah kalian selesai mengisi langkah-langkah kerjanya, di sini kalian isi hasil pengamatannya. Apa sih tadi bahan percobaannya apa saja? Tulis di sini, ya. Terus nih, wujud bendanya nih, asalnya itu wujud bendanya apa? Benda apa? Oke. Enggak, awalnya aja. Benda apa? Pertamanya sebelum kalian panaskan, ya. Apa bentuknya? Terus tadi energi apa yang mempengaruhinya? Bisa berubah. Si bendanya itu bisa berubah karena ada apa? Karena ada energi apa? Ya. Oke, terus nanti di sini berubah menjadi benda apa setelah dipanaskan. Gitu ya. Nah, apa nama perubahan wujud bendanya? Paham? Sok. Sudah ada yang selesai? Tadi asalnya itu benda apa? Sebelum terpengaruh oleh suhu, benda apa asalnya? Si benda tersebut itu sebelum terpengaruh oleh suhu itu benda apa dulu gitu. Nah, ini aja, satu aja. Kalian tadi mau mengubah benda apa menjadi apa? Ya, itu apa yang kalian ubah yang tadi? Ya, itu berarti. Oke. Bahannya ini ya. Jadi bahannya ini. Dan semuanya sih. Nah, ini aja satu. Yang ini nggak usah. Kan yang mau kalian rubah kan cuma ini, ya. Oke. Coba Ibu lihat. Nih, coba lihat bahannya. Nah, ini untuk bahannya. Tadi yang mau benda kalian ubah itu benda apa tadi? Oke, nah berarti tadi apa? Nah, itu yang kalian tulis ya. Yang jadi bahan percobaan kalian untuk dirubah wujudnya itu apa? Kalian tulis di sini. Ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, jadi itu saja yang ditulis. Sudah ada yang selesai? Sudah? Mana kelompok yang sudah selesai? Sudah? Nama perubahan wujud benda. Apa? Namanya apa? Mana sih? Dari sini ke sini itu namanya apa? Kan tadi perubahan wujud ada berapa? Ada? 6. Apa saja? Membeku, terus? Mencair, menguap, terus? Menyublin, terus? Mengkristal. Satu lagi apa? Yang ini? Mengembun. Nah, itu termasuk yang mana? Dari keenam perubahan wujud tersebut, ini termasuk yang mana ini nih? Dari sini ke sini termasuk apa perubahan wujudnya? Tadi sudah kalian sebutkan nih ada 6. Nah, yang mana coba? Yang termasuk itu. Ya, sok tulis aja. Oke, yang ini sudah? Oke, sudah? Yuk, tadi yang duluan ini ya. Coba ke depan, bacakan, presentasikan. Ayo, come on. Siap. Yang lainnya coba dengarkan, perhatikan teman-teman kalian yang ini mau mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Coba kalian dengarkan ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya ini, tanyakan saja. Misalnya ada yang tidak kalian paham, boleh bertanya. Ya, atau kalian boleh menanggapi hasil presentasi dari teman kalian ini. Oke, siap ya? Dengarkan ya. Yuk. Ya, boleh. Yang keras ya suaranya ya, biar kedengeran.
Oke, hasil pengamatan tabelnya apa? Oke, coba Ibu lihat. Yuk, tadi nih ya, namanya kelompoknya sunflower katanya ya. Oke, kata kelompok sunflower nih, bahan-bahannya itu mentega, lilin, sendok, ya. Terus mangkuk yang kecil katanya. Setelah itu ada apa satu lagi? Harusnya biar bisa jadi panas pakai apa? Nah, korek api ya, ketinggalan satu. Apa-apa. Oke, katanya begini nih langkah kerjanya. Duduknya yang rapi dulu dong. Nah, pinter. Yuk, nih langkah-langkahnya ya menurut kelompok sunflower. Siapkan lilin, lalu nyalakan lilin dengan korek api. Lalu simpan lilin di mangkuk yang kecil ya. Lalu ambil mentega dengan sendok. Panaskan mentega di atas lilin sehingga mentega sampai menjadi cair. Sama tidak dengan hasil kalian? Sama tidak? Sama? Sama dengan kelompok yang lain? Oke. Terus, nih tabel hasil pengamatannya. Bahan percobaannya mentega. Wujud bendanya asalnya dari padat. Sama? Sama enggak dengan kelompok yang lain? Sama. Pengaruh energinya panas, betul? Sama tidak? Pengaruh energinya panas dengan kelompok yang ini? Sama? Sama. Kelompok Suhail sama panas? Sama. Oke. Wujud benda setelah dipengaruhi oleh energi menjadi cair. Sama tidak? Sama. Oke. Nama perubahan wujud bendanya mencair, betul? Semuanya sama hasilnya? Oke, terima kasih kelompok sunflower, boleh duduk lagi. Tepuk tangan, tepuk salut, jempol, jempol, salut. Kurang semangat, tepuk salut, jempol, jempol, salut. Oke, berarti semuanya hasil pengamatannya sama ya? Ya, langkah-langkahnya tadi apa saja? Oke, alatnya dulu. Alatnya tadi apa saja? Lilin, sendok, mentega, terus apa lagi? Mangkuk kecil, apa yang bensin atau korek api. Itu alat dan bahannya. Kemudian langkah-langkahnya apa saja tadi? Nyalakan dulu lilinnya. Kemudian simpan mentega di atas sendok. Lalu sendoknya disimpan di atas lilin. Lalu menteganya akan berubah menjadi cair. Jadi mentega itu asalnya benda apa? Padat. Terus mentega terpengaruh oleh energi apa? Panas. Setelah benda padat terpengaruh oleh energi panas, dia berubah menjadi apa? Cair. Pinter. Artinya perubahan wujudnya adalah mencair. Oke, pintar. Nah, sekarang nih ya, coba Ibu akan tanya dulu nih. Tadi sudah ya, persamaannya mencair itu dari prosesnya dari benda padat setelah dipanaskan menjadi cair. Nah, menurut kalian nih, apa sih peran suhunya itu? Peran suhu dari proses tadi yang padat menjadi cair. Kan tadi dipanaskan nih. Ya, proses padat menjadi cair itu karena ada pengaruh dari suhu panas. Berarti artinya kalau yang suhu panas itu apakah dia membutuhkan kalor atau melepaskan kalor? Berarti kalau panas itu harus membutuhkan kalor atau melepaskan kalor. Kira-kira apa? Coba siapa yang bisa jawab? Kalau membutuhkan nih dari padat menjadi cair, dia itu kan harus ada energi panas kan tadi ya. Nah, berarti kalau ada energi panas itu butuh kalor atau tidak? Kalau panas. Siapa yang bisa jawab? Butuh kalor atau tidak? Butuh energi atau tidak? Butuh. Berarti artinya membutuhkan kalor, ya. Nah, gitu. Karena
dia itu harus dipanaskan agar bisa menjadi cair, maka dia membutuhkan apa? Kalor. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang coba nih. Kita simpulkan ya. Sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, ya, sebelum Ibu membagikan soal, coba nih, menurut kalian hasil dari eksperimen kalian, hasil dari pembelajaran kalian, apa yang kalian simpulkan? Coba, apa sih perubahan wujud zat itu? Ada yang bisa jawab? Apa sih perubahan wujud zat itu apa? Coba masih ingat tidak perubahan wujud zat itu apa? Oke, Ibu bantu. Jadi tadi nih ya, perubahan wujud zat itu kan yang asalnya padat menjadi cair, yang asalnya cair menjadi padat, kemudian dari gas menjadi cair, cair menjadi gas, ya, padat menjadi gas menjadi padat. Itu artinya ada perubahan tidak? Ada perubahan tidak? Ada. Nah, artinya perubahan wujud zat itu perubahan fisik suatu zat ya dari satu wujud ke wujud yang lainnya yang disebabkan atau yang dipengaruhi oleh suhu. Kalau misalnya tidak ada suhu bisa berubah tidak? Tidak. Kayak tadi nih mentega dari padat menjadi cair karena ada suhu apa? Panas. Ya, itu namanya kenaikan suhu. Es, air biasa. Kemudian disimpan di suhu yang dingin. Akan menjadi apa? Beku. Ya, karena ada penurunan energi. Seperti itu. Ya, sampai situ paham tidak? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tuh, coba. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu yang nanya ya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan tanya. Coba, nih. Siapa yang bisa jawab? Nih. Disebut apakah perubahan wujud cair menjadi padat? Siapa yang bisa jawab? Disebut apakah perubahan wujud dari cair menjadi padat? Apa? Ya, pintar, membeku, bagus. Oke, pertanyaan kedua. Oke, ketika nih tadi ya sudah Ibu contohkan. Kapur barus atau kamper disimpan di lemari. Dia lama-lama menjadi udara, menjadi gas. Apa nama perubahannya? Kamper itu bentuk apa? Terus dia berubah menjadi udara. Artinya apa nih? Apa? Ya, betul, menyublim. Ya, dari benda padat. Kamper itu benda padat, benda cair atau benda gas? Kamper padat. Kemudian dia menguap. Ya, jadi gas dari benda padat menjadi gas itu namanya menyublim. Oke? Sip. Sudah pintar-pintar nih semuanya. Nah, sebelum kita merefleksi semuanya, Ibu minta kalian merefleksi diri sendiri dengan mengisi jurnal refleksi mini ini. Ya, Ibu akan bagikan jurnal refleksi mini ini. Lalu kalian isi sesuai dengan diri kalian masing-masing. Ya, pasti jawabannya akan berbeda dengan temannya. Karena ini apa yang dirasakan oleh kalian sendiri. Ya, apa yang kalian rasakan pasti akan berbeda dengan temannya. Oke, kalian isi dulu jurnal refleksinya. Oke, sudah ya? Isi jurnal refleksi ini. Sesuaikan dengan yang terjadi pada diri kalian sendiri. Ya, sesuaikan dengan diri kalian sendiri ya. Pasti jawabannya akan berbeda dengan temannya.
Sudah ada yang selesai? Ayo coba, apa sih yang tadi kalian pelajari hari ini? Yuk. Sudah? Yuk. Isinya bebas ya, itu mah gimana pemikiran kalian gitu. Kan namanya juga refleksi diri sendiri. Berarti itu gimana tergantung pemikiran kalian seperti apa. Ya. Sudah selesai? Sudah ada yang selesai? Sudah? Boleh, nggak apa-apa. Sini. Siapa lagi yang sudah selesai? Sudah? Siapa lagi yang sudah selesai? Sudah? Oke. Siapa lagi yang sudah selesai? Sudah? Sip. Sudah? Coba. Sip. Sudah belum? Sudah? Oke. Sudah? Nggak usah. Sudah belum? Sudah? Terima kasih ya. Sudah? Oke. Siapa lagi yang sudah? Sudah? Ya? Ya, sudah. Sudah? Ayo cepat. Ya.
Oke ya. Ya. Di sini kalian sudah menulis jurnal refleksi diri kalian sendiri ya. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan, di akhir kegiatan Ibu akan memberikan 10 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Ya, kerjakan secara mandiri. Ya, tidak boleh bekerja sama ya. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kalian isi sesuai dengan pengetahuan kalian, ya. Yuk. Tadi kan sudah dipelajari ya. Oke. Boleh dikerjakan. Ditulis dulu namanya. Oh, belum. Kenapa? Boleh dibulut, boleh disilang. Ya, boleh dilingkari, boleh disilang ya. Belum. Oke. Siap. Kan satu. Dibaca dulu sebelum dijawab. Dibaca hati-hati, harus teliti bacanya. Baca baik-baik. Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oke, baik.
Siapa lagi yang sudah selesai? Boleh. Ada lagi yang sudah selesai? Laki-laki, sudah ada yang selesai? Ayo. Dari yang tadi sudah dijelaskan. Sudah? Sudah? Oke, bagus. Siapa lagi yang sudah? Oke, good. Ada lagi? Sip. Sudah? Siapa lagi yang sudah? Sudah, Nak? Oke, siapa lagi yang sudah? Sip. Sudah? Oke, bagus. Sip, come on. Sudah? Yuk. Siapa lagi yang sudah? Oke. Sudah? Sip. Duduknya yang rapih, Nak. Yuk, tinggal satu orang lagi ya. Oke. Masih ada ternyata. Oke. Sudah? Sip. Oh, udah. Terima kasih. Ayo, udah. Semuanya duduk lagi rapi. Udah ya. Tadi kalian sudah mempelajari tentang perubahan wujud zat. Ya, kalian juga sudah melakukan eksperimen dengan 3 percobaan ya. Yang dari es batu ketika disimpan di tempat terbuka menjadi mencair. Kemudian mentega yang dipanaskan dengan api dari lilin itu juga akan menjadi cair. Terus yang terakhir, percobaan yang terakhir, es batu yang dimasukkan ke dalam air dalam gelas yang ditutup itu akan menjadi apa? Mengembun. Pintar. Oke, nih sebelum kita ke kegiatan terakhir, coba Ibu mau tanya dulu ya, kita refleksikan kegiatan kita hari ini.
Seru tidak pembelajaran hari ini? Bagian mana yang paling kalian sukai dari awal sampai akhir? Eksperimen, ya. Oke, yang lainnya gimana? Sama juga ketika eksperimen atau ketika mengerjakan soal? Oh, ada yang mengerjakan soal katanya lebih senangnya ya. Kalau yang lainnya bagaimana? Eksperimen, ada lagi? Yang paling kalian sukai? Katanya ada yang eksperimen, ada yang senang ketika mengerjakan soal, ada lagi? Atau sama semuanya eksperimen? Eksperimen juga, oke. Nah, ya, Ibu mau mengapresiasi kerja keras kalian, ya. Oke, jadi alhamdulillah dari semua kelompok, ya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, alhamdulillah semuanya sudah paham dengan perubahan wujud zat. Sudah paham, sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa menganalisis, bahkan sudah bisa mendeskripsikan di depan. Ya, Ibu ucapkan selamat dan Ibu juga apresiasi sekali ya, ternyata kalian begitu cepat bisa menangkap pembelajaran kita hari ini. Kalian semuanya sudah paham. Walaupun ada ya beberapa yang misalnya ada kesalahan-kesalahan sedikit, itu tidak apa-apa ya, bisa diperbaiki lagi di pembelajaran berikutnya. Ya, oke. Nanti di bab selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang energi dan perubahannya. Kira-kira nih, kalian ingin pembelajaran yang seperti apa? Apakah seperti tadi eksperimen lagi atau pengen yang lebih berbeda lagi? Berbeda lagi, kira-kira pengennya seperti apa pembelajarannya? Games kah? Atau misalnya apa gitu? Apa? Pengennya apa? Games. Yang lainnya apa? Games juga. Oke, insya Allah ya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang energi dan perubahannya mungkin dengan games ya. Oke, sebelum kita tutup doa, kita baca dulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suhail di sana saja duduk sambil pimpin doa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat semuanya. Besok kita bertemu lagi di pembelajaran yang baru lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.